Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel kami yang akan membahas kisah nyata dan menarik. Sebelum menonton, klik tombol subscribe dan tulis sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin. Pak Hasan, seorang lelaki tua berusia 80 tahun, berdiri di tengah kebunnya yang luas. Angin sepau-sepau bertiup, menggoyangkan daun-daun kelapa yang tinggi menjulang. Ia mengusap wajahnya yang dipenuhi garis-garis ketuaan, menatap kebun yang telah ia rawat dengan penuh cinta sejak muda. Di desa kecil di pinggiran Makassar ini, hidupnya berjalan sederhana. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, memeriksa tanaman, dan mengumpulkan hasil panennya. Kebun ini bukan hanya sekadar tanah baginya, tetapi juga bagian dari jiwanya. Warisan dari ayah dan kakeknya. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Seorang pemuda desa berlari menuju kebunnya. Wajahnya penuh kecemasan. "Kakek, kakek, ada orang-orang yang datang membawa alat berat," seru pemuda itu terengah-engah. Pak Hasan mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" tanyanya sambil meletakkan sabit ke tanah. Pemuda itu menunjuk ke arah utara desa. Dari kejauhan, debu mengepul di udara. Deru mesin alat berat menggema di seluruh penjuru desa. Pak Hasan memicingkan matanya. Di balik pepohonan kelapa, terlihat kendaraan-kendaraan besar memasuki lahan pertanian di sekitar desanya. Warga desa mulai berkumpul, saling berbisik. Suasana berubah tegang. Tak ada yang tahu siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Pak Hasan, dengan langkah tertatih, berjalan menuju lokasi suara itu berasal. Setiap langkah terasa berat, seolah ada firasat buruk yang menghantui hatinya. Di depan gerbang kayu yang menjadi batas kebunnya, berdiri beberapa pria berbadan tegap dengan seragam rapi. Mereka tampak berbicara dengan kepala desa. Salah seorang dari mereka, seorang pria dengan kemeja putih dan celana panjang hitam, menatap warga dengan tatapan dingin. "Warga desa, mulai hari ini tanah ini resmi menjadi milik PT Angin Ribut," katanya dengan suara lantang. "Kami memiliki dokumen sah yang membuktikan kepemilikan lahan ini. Kami akan segera memulai proyek pembangunan." Suasana mendadak hening. Pak Hasan merasakan dadanya sesak. Ia tidak pernah menjual tanahnya. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada perusahaan yang mengklaim lahan yang sudah ia rawat bertahun-tahun? Beberapa warga mulai protes. Tapi pria itu hanya tersenyum tipis. "Semua keberatan bisa diajukan ke kantor kami di kota. Kami hanya menjalankan instruksi," katanya dengan nada dingin. Pak Hasan mengepalkan tangan. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah tanah. Ini tentang kehidupannya, warisannya, dan masa depannya. Di kejauhan, alat berat mulai bergerak, menghancurkan pagar sederhana yang ia buat dengan tangannya sendiri. Pak Hasan berdiri terpaku di depan kebunnya, menyaksikan pagar kayu yang selama ini melindungi tanahnya roboh dihantam alat berat. Suara gemuruh mesin dan dentuman kayu patah menghancurkan ketenangan yang selama ini ia kenal. Warga desa berkerumun di belakangnya. Beberapa berteriak marah, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan wajah bingung dan ketakutan. Pria berkemeja putih yang sebelumnya berbicara kini mendekat. Ia melangkah dengan percaya diri, mencerminkan bahwa ia bukan orang yang mudah digoyahkan oleh protes warga desa. "Pak Hasan, saya sarankan Anda segera mengosongkan area ini," katanya dengan nada datar. "Tanah ini sekarang milik PT Angin Ribut, dan kami akan segera memulai proyek kami." Pak Hasan menatap tajam pria itu. "Kamu bilang tanah ini milik perusahaanmu? Sejak kapan?" "Aku tidak pernah menjualnya." Suaranya bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena amarah yang tertahan. Pria itu tersenyum tipis. "Kami memiliki dokumen sah. Jika ada keberatan, silakan ajukan ke pengadilan. Tapi untuk sekarang, kami harus melanjutkan pekerjaan kami." Warga desa mulai berseru. "Ini tidak adil. Tanah Pak Hasan sudah ada di sini sebelum perusahaan kalian muncul." Namun pria itu tetap tenang, mengangkat tangannya untuk menghentikan keributan. "Ini bukan masalah perasaan, ini hukum," katanya dingin. "Jika ada yang menghalangi, akan kami anggap sebagai pelanggaran hukum." Pak Hasan mengepalkan tangannya,
merasakan dadanya sesak. Hatinya sakit melihat alat berat mulai masuk ke kebunnya, menghancurkan sebagian tanah yang ia rawat dengan penuh cinta selama puluhan tahun. Pohon-pohon yang ia tanam sejak muda berdiri tegak, tidak menyadari bahwa sebentar lagi mereka akan tumbang. Seorang pemuda desa, Iwan, maju dengan berani. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus bertindak. Ia menoleh ke arah warga lain, berharap ada yang ikut membela Pak Hasan. Namun, beberapa warga ragu-ragu. Mereka takut. Perusahaan ini besar, dan melawan mereka berarti menghadapi risiko besar, termasuk ancaman hukum. Kepala desa pun hanya bisa menghela napas. Tak mampu berbuat banyak karena perusahaan datang dengan dokumen yang tampaknya sah. Pak Hasan tahu bahwa ia kalah, tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan langkah berat, ia berjalan meninggalkan kebunnya. Ini bukan akhir. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi haknya. Pak Hasan berjalan perlahan meninggalkan kebunnya. Setiap langkah terasa seperti menapaki bara api. Hatinya bergejolak. Pikirannya dipenuhi kemarahan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin tanah yang telah ia rawat sejak muda kini direbut begitu saja? Di belakangnya, suara mesin semakin bising. Alat-alat berat mulai bergerak, meratakan tanah, menghancurkan tanaman yang selama ini menjadi sumber hidupnya. Seorang pekerja dengan helm proyek berdiri di dekat pagar yang sudah hancur, mengawasi proses perataan lahan dengan ekspresi tak peduli. Tiba-tiba, suara bentakan terdengar. "Pak Hasan, Anda harus segera angkat kaki dari sini," seru seorang pria berbadan tegap, mengenakan rompi bertuliskan, "Keamanan PT Angin Ribut." Pak Hasan berhenti. Ia menoleh perlahan. Matanya yang mulai rabun menatap pria itu dengan tajam. "Ini tanahku. Aku tidak pergi kemana-mana." Suaranya tegas, meskipun tubuhnya gemetar. Pria itu tidak peduli. Dengan kasar, ia melambaikan tangannya ke arah beberapa petugas keamanan lain yang langsung maju, siap menyeret Pak Hasan jika perlu. Warga desa yang sejak tadi diam mulai gelisah. Beberapa orang mencoba berbicara, membela Pak Hasan, tapi suara mereka tenggelam dalam kebisingan mesin dan perintah para petugas. Iwan, pemuda yang tadi berteriak membela, kini berdiri di samping Pak Hasan. "Kita harus melawan, Kek. Ini tidak bisa dibiarkan." Pak Hasan menggeleng lemah. "Mereka tidak akan mendengar kita. Nak, hanya hukum yang bisa berbicara, jika hukum masih berpihak kepada kita." Kata-kata itu membuat Iwan terdiam. Dua petugas keamanan mulai mendekat dengan ekspresi garang. Tanpa basa-basi, mereka menarik lengan Pak Hasan, berusaha menyeretnya menjauh dari tanahnya sendiri. "Pak Hasan, jangan biarkan mereka menyeretmu," teriak seorang wanita tua di antara warga. Pak Hasan berusaha meronta, tetapi tubuhnya sudah lemah. Kakinya terseret di tanah, meninggalkan jejak di antara dedaunan yang berserakan. Suasana semakin memanas. Warga mulai berteriak marah. Beberapa mencoba maju, tapi kepala desa yang sedari tadi diam tiba-tiba berseru, "Jangan bertindak gegabah. Ini bisa jadi masalah besar untuk kita semua." Pak Hasan akhirnya terlepas dari genggaman petugas dan jatuh tersungkur ke tanah berdebu. Ia terbatuk, tubuhnya terasa berat. Namun, lebih berat lagi perasaan di hatinya. Dengan nafas tersengal, ia menatap sekali lagi ke arah kebunnya, tempat ia tumbuh dan membangun hidupnya. Dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Beberapa bulan telah berlalu sejak pengusiran itu. Pak Hasan kini tinggal di rumah keponakannya di pinggir desa. Setiap hari ia duduk di beranda, menatap ke arah tanahnya yang kini sudah berubah. Dari kejauhan, ia bisa melihat alat berat masih terus bekerja, mengubah kebun hijau yang dulu penuh pohon kelapa menjadi lahan gundul. Kehidupan Pak Hasan tidak lagi sama. Ia tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Makanan sehari-hari pun bergantung pada belas kasihan keponakan dan warga yang masih peduli padanya. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah kemiskinan, melainkan kehilangan tanah yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Suatu pagi, Pak Hasan merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju kebun lamanya.
Hatinya berdegup kencang saat ia melihat bahwa beberapa pohon kelapanya masih berdiri tegak. Setidaknya belum semuanya ditebang, gumamnya pelan. Dengan hati-hati, ia mulai mengumpulkan kelapa yang jatuh di tanah. Tangannya yang sudah keriput berusaha mengangkat satu persatu buah kelapa dan memasukkannya ke dalam karung kecil yang ia bawa. Tapi tiba-tiba, suara keras menggelegar dari belakangnya. "Hei, apa yang kamu lakukan di sini?" Pak Hasan menoleh. Seorang pria dengan seragam keamanan PT Angin Ribut berjalan cepat ke arahnya. Matanya menatap tajam, penuh kecurigaan. Pak Hasan berdiri diam. "Aku hanya mengambil kelapa yang jatuh. Ini dari pohon yang kutanam sendiri," katanya dengan suara pelan, mencoba menenangkan situasi. Petugas keamanan itu tertawa sinis. "Tanah ini sudah bukan milikmu lagi, Pak Tua. Dan sekarang kamu mencuri kelapa dari lahan perusahaan." Pak Hasan mengerutkan kening. "Aku tidak mencuri. Pohon ini aku tanam sendiri sejak dulu." Namun, pria itu tidak peduli. Ia mengeluarkan radio komunikasi dari saku dan berbicara singkat dengan seseorang. Dalam hitungan menit, dua pria lain datang. Salah satunya membawa borgol. Pak Hasan terkejut. "Apa ini? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini?" Salah satu pria itu mendekat. "Perintah dari perusahaan. Tidak ada toleransi untuk pencuri. Kami akan membawa Anda ke kantor polisi." Pak Hasan mencoba menjelaskan, tetapi mereka tidak mendengarkan. Tangannya ditarik dengan kasar. Tubuhnya yang sudah lemah tidak bisa melawan. Warga desa yang melihat kejadian ini mulai berkumpul. Beberapa berteriak tidak terima. "Tidak mungkin Pak Hasan mencuri. Itu kebunnya sendiri dulu," seru seorang ibu tua. Namun, petugas keamanan tetap pada keputusannya. Siapapun yang mengambil barang dari tanah ini tanpa izin adalah pencuri. Di bawah tatapan penuh amarah dan kekecewaan warga desa, Pak Hasan dibawa pergi. Ia tak pernah menyangka, hanya karena mengambil buah dari pohon yang ia tanam sendiri, ia akan dituduh sebagai seorang pencuri. Pak Hasan duduk diam di dalam mobil bak terbuka milik petugas keamanan. Tubuhnya terguncang setiap kali kendaraan melewati jalan berlubang. Tangannya masih diborgol, meskipun ia sudah tidak memiliki tenaga untuk melawan. Di sebelahnya, seorang petugas keamanan berbadan kekar duduk dengan ekspresi datar, seolah menangkap seorang kakek tua adalah bagian dari rutinitasnya. Sesampainya di kantor polisi desa, pintu bak belakang dibuka dengan kasar. "Turun!" perintah seorang petugas berseragam coklat yang sudah menunggu di depan kantor. Pak Hasan turun dengan perlahan. Kakinya sedikit gemetar. Warga desa yang mendengar kabar penangkapannya sudah berkumpul di depan kantor polisi. Beberapa dari mereka mencoba mendekat, tetapi dihalangi oleh dua petugas bersenjata. "Kakek Hasan gak mungkin mencuri. Itu pohonnya sendiri," teriak seorang ibu dengan nada putus asa. "Benar. Kami semua tahu kalau kebun itu miliknya sejak dulu," timpal seorang bapak tua yang mengenakan sarung. Namun, polisi tetap melanjutkan prosedur mereka. Salah satu petugas membawa Pak Hasan masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Di dalam, seorang polisi senior duduk di balik meja kayu, menghela napas panjang saat melihat siapa yang baru saja dibawa masuk. "Pak Hasan," gumamnya pelan. "Kenapa begini?" Pak Hasan menatap polisi itu dengan mata penuh kelelahan. Ia mengenali wajah itu. Pak Rudi, seorang perwira polisi yang sudah lama bertugas di desa ini, seseorang yang pernah mengenalnya sejak dulu. "Aku tidak mencuri, Nak. Aku hanya mengambil kelapa dari pohon yang kutanam sendiri," jawab Pak Hasan lemah. Pak Rudi terdiam. Ia tahu betul siapa Pak Hasan. Ia tahu bahwa kebun itu memang milik kakek tua itu sejak dulu. Tapi sekarang, hukum berkata lain. Ia mengambil berkas laporan dari meja dan membacanya dengan wajah serius. "Laporan dari PT Angin Ribut menyatakan bahwa Anda tertangkap basah mengambil hasil panen dari lahan milik perusahaan. Mereka menuntut Anda dengan pasal pencurian." Pak Hasan menundukkan kepala. "Tanah itu milikku. Mereka yang mengambilnya dariku." Suaranya bergetar. Pak Rudi mengusap wajahnya dengan frustasi. Hukum seringkali tidak berpihak pada orang kecil.
Sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berbadan besar dengan jas hitam masuk. Ia adalah pengacara PT Angin Ribut. Kami ingin kasus ini diproses secepatnya, katanya tanpa basa-basi. Tidak ada toleransi untuk pelanggar hukum. Pak Hasan harus segera ditahan. Pak Rudi menggertakkan giginya. Ia menatap pria itu dengan tidak suka, tetapi ia tahu bahwa dalam sistem hukum, pihak yang memiliki uang dan kekuasaan selalu lebih didengar. Dengan berat hati, ia akhirnya berkata, "Kami akan memproses sesuai prosedur." Pak Hasan ditarik bangun oleh seorang petugas lain dan dibawa ke sel tahanan. Ruangan itu kecil dan dingin. Ia duduk di lantai, menatap langit-langit dengan mata kosong. Di luar, warga desa masih berkerumun, mencoba mencari cara untuk membela Pak Hasan. Namun, di dalam sel itu, kakek tua itu mulai menyadari satu hal yang pahit. Keadilan bukan untuk orang sepertinya. Hari persidangan akhirnya tiba. Pagi itu, aula pengadilan di kota kecil tempat Pak Hasan akan diadili penuh sesak oleh warga desa, wartawan, dan beberapa aktivis yang mulai tertarik dengan kasus ini. Mereka datang bukan hanya untuk melihat proses hukum, tetapi juga untuk menyaksikan apakah keadilan masih ada bagi orang kecil seperti Pak Hasan. Di kursi terdakwa, Pak Hasan duduk dengan wajah lesu. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Matanya kosong, namun ada sedikit keteguhan yang masih tersisa. Di hadapannya, seorang hakim berusia sekitar 48 tahun, Hakim Bagus, menatapnya dengan ekspresi penuh pertimbangan. Jaksa penuntut, seorang pria berkacamata dengan jas abu-abu, berdiri dan mulai berbicara. Yang mulia, terdakwa ini tertangkap basah sedang mencuri kelapa di lahan yang secara hukum dimiliki oleh PT Angin Ribut. Suaranya lantang, memenuhi seluruh ruangan. Pihak perusahaan memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah, dan oleh karena itu, kami menuntut terdakwa dengan pasal pencurian serta meminta hukuman yang setimpal. Pak Hasan menundukkan kepala. Dari sisi lain ruangan, seorang pria dengan kemeja sederhana berdiri. Ia adalah pengacara yang membela Pak Hasan, seorang advokat muda yang rela mengambil kasus ini meskipun tahu bahwa melawan perusahaan besar bukanlah perkara mudah. Yang mulia, katanya dengan suara tegas. Sebelum PT Angin Ribut mengklaim tanah ini, kebun kelapa tersebut sudah ada sejak lama. Klien saya hanya mengambil hasil dari pohon yang ia tanam sendiri. Bagaimana mungkin ini disebut pencurian? Suasana ruangan menjadi tegang. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Hakim Bagus mengetuk palunya sekali. Diam. Sidang ini harus berjalan dengan tertib. Jaksa penuntut tersenyum tipis. Yang mulia, hukum adalah hukum. Tanah ini, berdasarkan dokumen yang ada, kini sah dimiliki oleh PT Angin Ribut. Apapun yang tumbuh di atasnya adalah milik perusahaan. Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Pak Hasan mengepalkan tangannya di atas meja. Hakim menatapnya dengan ekspresi serius. Pak Hasan, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu sebelum kami lanjut ke keputusan? Pak Hasan mengangkat kepalanya perlahan. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Yang mulia, aku tidak mencuri. Pohon itu, tanah itu, semua itu adalah bagian dari hidupku. Aku hanya mengambil apa yang aku tanam dengan tanganku sendiri." Ruangan hening. Beberapa orang tampak mulai berkaca-kaca mendengar suara lirih Pak Hasan yang penuh kesedihan dan keputusasaan. Namun, hukum tidak bergerak berdasarkan emosi. Hakim Bagus menarik napas panjang. Ia tampak berpikir keras. Tapi hukum tetaplah hukum. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi, ia akhirnya mengetuk palunya. Dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang ada, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, Pak Hasan, terbukti bersalah melakukan pencurian sesuai dengan dakwaan jaksa. Suara Hakim Bagus terdengar dingin dan tegas. Suasana di ruangan langsung berubah. Beberapa warga terkejut. Wartawan sibuk mencatat putusan itu. Hakim melanjutkan, dengan demikian, terdakwa dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Palunya diketuk sekali lagi. Pak Hasan menutup matanya. Warga desa yang hadir langsung berseru tidak percaya. Tidak adil.
Dia tidak bersalah. Ini gila. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Petugas keamanan segera mendekat untuk membawa Pak Hasan ke sel tahanan. Ia berjalan pelan, menerima kenyataan pahit bahwa hukum lebih berpihak pada mereka yang berkuasa. Di luar ruang sidang, para wartawan mulai memberitakan putusan ini. Kasus Pak Hasan kini menjadi simbol ketidakadilan hukum bagi rakyat kecil. Pak Hasan berjalan perlahan melewati gerbang besi yang berkarat. Matanya menatap dingin ke lorong panjang yang dipenuhi jeruji besi. Setiap langkah terasa semakin berat, bukan hanya karena tubuhnya yang lemah, tetapi juga karena kenyataan pahit yang kini harus ia hadapi. Di kiri dan kanan, narapidana lain mengintip dari balik sel mereka. Beberapa menatap dengan penasaran, beberapa hanya melirik sekilas sebelum kembali ke aktivitas masing-masing. Seorang sipir penjara, seorang pria bertubuh besar dengan wajah tanpa ekspresi, berjalan di depannya. "Kakek, ini selmu," katanya sambil membuka jeruji besi yang berkarat. Pak Hasan melangkah masuk. Ruangan itu sempit dan dingin. Hanya ada sebuah ranjang besi tanpa kasur dan sebuah ember kecil di sudut sebagai toilet. Bau lembab menusuk hidungnya. "Beristirahatlah. Besok kau mulai mengikuti aturan di sini," kata sipir itu sebelum mengunci sel dan pergi. Pak Hasan menghela napas panjang. Ia menatap langit-langit sel, mencoba menerima kenyataan. Ia tidak tahu berapa lama tubuh tuanya bisa bertahan di tempat ini. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lengannya melangkah mendekati jeruji sel Pak Hasan. "Kakek, kok bisa masuk sini?" tanya pria itu dengan nada heran. Pak Hasan menoleh pelan. "Aku hanya mengambil kelapa dari pohon yang kutanam sendiri." Pria bertato itu terdiam. Ia lalu tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. Dunia ini memang aneh. Ada orang yang merampok miliaran tapi tetap bebas. Sementara orang seperti kakek malah dipenjara hanya karena kelapa. Pak Hasan hanya tersenyum lemah. Ia sudah terlalu lelah untuk marah. Malam itu, ia duduk di sudut selnya, merenungi semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini? Mengapa hukum lebih berpihak kepada mereka yang berkuasa? Di luar, langit malam tampak muram. Bulan bersinar samar, seolah ikut bersedih atas nasib seorang lelaki tua yang hanya ingin mempertahankan haknya. Di luar penjara, kabar tentang Pak Hasan semakin menyebar. Kasusnya yang dianggap tidak adil mulai menarik perhatian banyak orang. Wartawan dari berbagai media datang ke desa, mewawancarai warga yang mengenal Pak Hasan. "Kami semua tahu bahwa tanah itu dulunya milik Pak Hasan," kata seorang ibu tua dengan mata berkaca-kaca di depan kamera. "Dia tidak mencuri, dia hanya mengambil kelapa dari pohonnya sendiri." Seorang aktivis hukum, Bu Laras, seorang perempuan tangguh dengan latar belakang hukum yang kuat, mulai menginvestigasi kasus ini. Bersama timnya, ia mencari bukti bahwa tanah Pak Hasan memang warisan turun-temurun, meskipun tidak memiliki sertifikat resmi. Di kantornya, ia menelusuri dokumen-dokumen lama, mencari celah hukum yang bisa membuktikan bahwa PT Angin Ribut tidak berhak atas tanah tersebut. "Ada yang tidak beres di sini," gumamnya sambil membaca salah satu surat kepemilikan tanah yang diajukan oleh perusahaan. "Terlalu cepat, terlalu banyak kejanggalan. Aku yakin ada permainan kotor." Ia segera menghubungi beberapa rekan pengacara untuk menyiapkan sidang banding bagi Pak Hasan. Namun, melawan perusahaan besar bukanlah perkara mudah. Sementara itu, di desa, Iwan dan beberapa pemuda mulai mengorganisir aksi protes damai. Mereka mencetak spanduk dengan tulisan, "Bebaskan Pak Hasan," dan "Hukum untuk rakyat kecil." Hari itu, di depan kantor PT Angin Ribut, ratusan warga berkumpul, meneriakan keadilan untuk Pak Hasan. "Kembalikan hak rakyat," teriak Iwan, mengangkat tinjunya ke udara. Para pejabat perusahaan mengawasi dari lantai atas gedung mereka. Beberapa terlihat tidak nyaman dengan semakin besarnya perhatian media terhadap kasus ini. Salah satu petinggi perusahaan, seorang pria berkacamata dengan jas mahal, berdiri dengan wajah dingin. "Kita harus selesaikan ini sebelum menjadi lebih besar," katanya kepada asistennya. Di dalam penjara, Pak Hasan mendengar kabar bahwa banyak orang mulai memperjuangkan keadilannya.
Untuk pertama kalinya sejak ia dijebloskan ke sel, matanya berbinar sedikit. Namun, ia tahu bahwa perusahaan tidak akan tinggal diam. Seminggu setelah aksi protes besar di depan kantor PT Angin Ribut, sidang banding untuk Pak Hasan akhirnya digelar. Kali ini, persidangan berlangsung di pengadilan tingkat provinsi, dengan lebih banyak perhatian dari media, aktivis, dan masyarakat luas. Pak Hasan, yang kini tampak lebih lemah, duduk di kursi terdakwa. Ia mengenakan baju sederhana yang sudah mulai lusuh. Namun, di matanya masih ada harapan, terutama setelah mengetahui bahwa banyak orang di luar sana berjuang untuknya. Di sisi lain, Bularas berdiri dengan percaya diri sebagai pengacara yang membela Pak Hasan. Ia telah mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kejanggalan dalam klaim kepemilikan tanah oleh PT Angin Ribut. Jaksa penuntut masih dengan argumen yang sama. Yang mulia, terdakwa sudah terbukti mencuri. Tanah ini milik PT Angin Ribut, dan hukum harus ditegakkan. Namun, kali ini Bularas tidak tinggal diam. Ia berdiri dan dengan tenang berbicara. Yang mulia, kami menemukan bukti bahwa tanah ini sebelumnya memang milik keluarga Pak Hasan. PT Angin Ribut tidak bisa membuktikan dengan jelas bagaimana mereka mendapatkan kepemilikan tanah ini. Kami juga menemukan indikasi pemalsuan dokumen kepemilikan tanah yang mereka gunakan. Suasana ruang sidang mulai riuh. Wartawan sibuk mencatat. Beberapa warga yang hadir saling berbisik. Hakim mengetuk palu. Tolong tenang. Bularas melanjutkan. Yang lebih penting lagi, Yang mulia, apakah adil jika seorang kakek tua yang hanya mengambil kelapa dari pohon yang ditanamnya sendiri dijatuhi hukuman 25 tahun penjara? Jika kita tetap mempertahankan keputusan ini, maka kita sedang membiarkan hukum berpihak hanya kepada mereka yang berkuasa. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Beberapa orang yang sebelumnya skeptis mulai mengangguk pelan. Hakim tampak berpikir. Ia melirik dokumen yang ada di hadapannya. Persidangan ini tidak lagi sekadar kasus pencurian biasa. Ini telah menjadi isu nasional. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, Hakim menarik napas panjang dan berkata, dengan mempertimbangkan bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, serta tekanan publik yang semakin besar terhadap kasus ini, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Pak Hasan dengan alasan kemanusiaan. Suasana langsung meledak. Warga desa yang hadir bersorak. Beberapa menangis haru. Wartawan segera bergegas keluar ruangan untuk menyampaikan berita ini. Pak Hasan sendiri hanya menunduk. Air mata menetes perlahan dari matanya. Ia tidak menyangka bahwa akhirnya ia bisa bebas. Namun, satu hal yang masih menyakitinya, tanah yang ia perjuangkan tetap tidak bisa ia miliki kembali. Gerbang besi penjara terbuka perlahan. Dari dalam, Pak Hasan melangkah keluar dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Ia menghirup udara segar untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terkurung di balik jeruji. Di depan gerbang, puluhan warga desa sudah berkumpul, menyambutnya dengan penuh haru. Iwan, yang selama ini gigih memperjuangkan keadilan untuk Pak Hasan, langsung berlari menghampiri. "Kek, kakek bebas!" serunya dengan mata berkaca-kaca. Pak Hasan tersenyum lemah. "Alhamdulillah, nak," ucapnya pelan. Di antara kerumunan, Bularas dan beberapa aktivis hukum berdiri, tersenyum puas karena akhirnya keadilan bisa sedikit berpihak pada rakyat kecil. Seorang wartawan mendekati Pak Hasan, menyodorkan mikrofon. "Pak Hasan, bagaimana perasaan Anda setelah bebas?" Pak Hasan menatap jauh ke depan. "Aku bersyukur bisa keluar dari tempat itu. Tapi kebebasan ini tidak lengkap. Tanahku, rumahku, semua yang kupunya sudah hilang." Kerumunan mendadak hening. Semua orang sadar, meskipun Pak Hasan dibebaskan, tanah yang menjadi sumber kehidupannya tidak akan kembali. Bularas melangkah maju. "Kami akan terus berjuang, Pak. Ini belum selesai. Kasus ini telah membuka mata banyak orang tentang ketidakadilan yang terjadi. Dan kita tidak akan berhenti di sini." Pak Hasan mengangguk pelan. Ia tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Namun, untuk saat ini, ia hanya ingin pulang. Setelah menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukungnya, Pak Hasan berjalan perlahan menuju rumah keponakannya.
Dari kejauhan, ia bisa melihat tanah yang dulu miliknya. Sekarang, hanya ada pagar tinggi dan papan bertuliskan, proyek PT Angin Ribut. Ia berhenti sejenak, memandangi tanah itu dengan tatapan kosong. Hatinya sakit, tapi ia tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan. Sejak saat itu, kisah Pak Hasan menjadi legenda di desa. Ia sering menceritakan kepada anak-anak muda tentang pentingnya memperjuangkan hak, tentang bagaimana hukum seringkali berpihak pada yang kuat, tetapi bukan berarti orang kecil harus menyerah. Di sore yang tenang, ia duduk di beranda rumah keponakannya, menatap matahari yang mulai tenggelam. Hatinya berbisik, tanah itu mungkin tak kembali padaku, tapi kebenaran tetap harus diperjuangkan.